Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irja Nailal Ulia. Selamat datang di series trip keliling dunia. Tak terasa ya, saya udah keliling di negara Rusia nyaris 1 bulan, tepatnya 20 hari guys. Dan karena visa saya hanya berlaku 30 hari, makanya di sini saya ingin berlanjut menuju ke negara selanjutnya. Sebetulnya pengen lanjut ke Korea Utara teman-teman, beneran ya. Tetapi karena saat ini masih ditutup dan belum menerima turis asing selain warga negara Rusia, saya nyari aman juga, lanjut menuju ke negara adidaya yang lain, yaitu negara Cina. Kali ini saya akan terbang menggunakan Air China dari Vladivostok menuju ke Beijing. Oh ya, sebelum berlanjut ke videonya, monggo bisa ditonton terlebih dahulu ya episode sebelumnya biar paham alur ceritanya dan bagaimana keseruan naik Air China ini. Ikutin perjalanan saya di video kali ini. Sudah selesai melewati suatu pemeriksaan yang cukup ketat lagi teman-teman. Diperiksa semua. Dan ini kelihatannya kita nyampe di area itu nggak sih? Kedatangan deh. Nah, oh iya, area kedatangan. Di situ ada money changer. Terus di sini ada stall-stall untuk beli sesuatu. Dan bandaranya cukup gede, tapi nggak gede-gede banget dan bersih banget teman-teman. Mantap. Untuk international check-in itu menuju ke sana nih. Nah, jadi saya harus menuju ke sana untuk check-in, tapi kelihatannya belum ada deh. Di sini ada Aeroflot. Terus untuk Air China menuju ke Beijing, udah ada belum ya? Mari kita lihat teman-teman. Ini Aeroflot menuju ke Nha Trang. Wah, menuju ke Vietnam teman-teman. Tuh. Ngeri banget ya Aeroflot. Koneksinya menuju ke Vietnam sama menuju ke Thailand teman-teman untuk Asia Tenggara. Tuh 18:10. Check-in setengah 4. Oh, sejaman lagi. Berarti kita tunggu di sini aja. Ini masih menunggu untuk jadwal check-in dari pesawat Air China yang saya naiki menuju ke Beijing teman-teman. Dan saya barusan muter-muter untuk di area bandara Vladivostok ini. Jadi di sini satu terminal baik internasional ataupun domestik macam bandara internasional Kuala Namu. Jadi dibedakan mana tempat internasional dan mana tempat domestik. Nah, untuk area keberangkatan sama kedatangan ini satu lantai. Jadi bedanya di situ. Biasanya apabila di Indonesia kan untuk yang keberangkatan di atas, kedatangan berada di bawah. Tetapi di sini satu lantai dan area bandaranya nggak terlalu gede untuk bangunannya. Tetapi untuk fasilitasnya ya so-so lah. Cukup lengkap, jadi ada toilet, terus ada tempat-tempat yang jualan, terus ada luggage wrap kayak gitu teman-teman. Tapi harganya cukup mahal, tadi saya lihat kurang lebih sekitar 1.400 rubel. Terus yang unik di sini itu malah ada yang jualan bunga sama jualan ikan. Dan ikannya itu ikan mentah teman-teman, yang masih fresh dan bahkan ada akuariumnya seperti itu, jualannya di bandara. Cukup unik sih untuk di Vladivostok. Dan untuk seknek ataupun tanda untuk menuju tanda arahnya, ini menggunakan 4 bahasa, yaitu bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, sama bahasa Korea teman-teman. Ada bahasa Cina. Jepang kelihatannya nggak ada, malah China teman-teman. Jadinya di sini itu multi language kayak gitu. Wow. Ini harusnya kurang lebih sekitar 10 menit untuk check-in untuk Air China menuju ke Beijing, harusnya udah dibuka. Habis ini kita ngantri aja. Untungnya di sini disediakan ruang tunggu, banyak kursi kayak gini teman-teman, dan bahkan tuh sampai tidur-tiduran. Di sini juga disediakan colokan, bentukan colokannya itu sama macam di Indonesia. Dan untuk menuju ke Beijing, nah itu udah mulai ngantri tuh. Jadi untuk counter check-innya berada di sana. Saya tepat berada di depan counter check-in untuk internasional. Jadinya nggak terlalu jauh, tinggal kita memantau. Apabila sudah ada staffnya, kita langsung menuju ke antrian. Nah, ini udah mulai proses check-innya untuk Air China menuju ke Beijing teman-teman. Dan ini saya mulai ngantri sekitar pukul 4 sore karena tadi rame banget. Ini aja masih rame banget ya, setengah jam sudah berlalu dari mulainya proses check-in. Tetapi udah nggak serame yang lain. Nah, di sini ada 2 counter check-in untuk ekonomi dan 1 untuk bisnis teman-teman. Tapi untuk bisnis jarang banget kelihatannya juga dipergunakan untuk para penumpang Air China ini. Jadi kurang lebih sekitar 3 counter check-in
Dan check-innya jatahnya sampai setengah 6. Jadi masih punya waktu yang lama banget, kurang lebih 2 jam untuk dibuka counter check-innya ini. Wah, cukup sedih sih rasanya mau ninggalin Rusia. Ternyata negaranya sekeren dan semaju itu ya. Bahkan kota Vladivostok yang jaraknya jauh banget dari ibu kota bisa sekeren ini juga. Kali ini perjalanan saya akan berlanjut menuju ke negara selanjutnya, yaitu negara Cina. Dari kota Vladivostok ini sebetulnya ada beberapa rute menuju ke kota-kota di Cina. Tetapi pilihan saya tertuju menuju ke ibu kota, yaitu ke kota Beijing. Nah, ini nih. Saya bakal naik maskapai kebanggaan negara tirai bambu ini, yaitu Air China. Saya membeli tiket Air China ini di aplikasi tiket.com. Kenapa pakai tiket.com? Karena di tiket.com pilihan maskapainya lengkap banget dan juga banyak tiket pesawat murah untuk rute domestik dan internasional. Pas banget nih, ada promo double dead, bikin double untungnya. Nikmatin promo 66 mid-years holiday deals dengan kode promo saya FLYINU untuk dapetin instant cashback hingga 280.000 buat ambil start duluan liburan sekolah. Siap-siap juga karena bakal ada flash sale setiap harinya di jam 11 sampai 1 siang dan jam 6 sampai 8 malam. So, tunggu apa lagi? Yuk buruan beli tiket pesawat murah meriah di aplikasi tiket.com sekarang. Pesan tiket di tiket.com, double sure ya. Ini baru murah, ini baru tiket. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Nah, ini tadi barusan ditahan. Sudah biasa ya. Paspor Indonesia karena nggak tahu aturan untuk free visa transit 10 hari untuk di sini teman-teman. Makanya kayak untungnya kami bawa ini, kami jelasin kami tuh eligible karena kita punya negara ketiga. Akhirnya setelah menunggu 15 menitan ini di approve teman-teman. Oke, saatnya kita terbang menuju ke Beijing. Akhirnya selesai juga drama untuk check-in teman-teman. Dan sekarang itu sekitar pukul 16:45. Kita menuju ke area keberangkatan langsung aja, menuju ke atas untuk lewat imigrasi. Apa tuh? Boarding pass-nya bagus ya? Coba lihat. Satu. Kayak gini nih. Ada gambar pandanya. Bagian depannya kayak gini. Wah, semoga next time bisa naik yang itu ya. Star Alliance yang business class, first class gitu. Ini ekonomi. Untuk sementara ekonomi dulu. Mampunya ekonomi mas ya. Teman-teman pada tahu nggak sih kalau pemegang paspor Indonesia itu bisa transit di Cina tanpa visa? Padahal harusnya apabila kita berkunjung ke negara ini kita membutuhkan visa teman-teman. Bahkan transitnya tuh bisa 240 jam atau 10 hari pula. Sini saya jelasin. Jadi pemerintah China memberikan kebijakan bernama TWOV atau Transit Without Visa kepada negara-negara tertentu dengan beberapa syarat. Yang pertama, kita harus masuk dan keluar di negara yang berbeda. Dalam kasus saya itu masuk dari Rusia dan bakal stay di Cina. Habis itu saya akan lanjut menuju ke Singapura. Nah, di sini saya menjadi eligible guys. Apabila saya keluar lagi menuju ke Rusia, saya jadi tidak eligible. Intinya harus ada negara ketiga. Yang kedua, harus masuk dan keluar melalui imigrasi di Cina yang sudah ditentukan. Seperti ini apa keuntungannya? Ya jelas, kita bisa jalan-jalan teman-teman di Cina tanpa visa. Dan bahkan bisa ke beberapa kota. Jadi untuk masuk dan keluarnya untuk di Cinanya itu nggak harus lewat kota yang sama ya. Lebih pentingnya lagi gratis. Wah, seru bukan? Nah, jam segini tuh suasana bandaranya udah agak sepi teman-teman. Karena untuk penerbangannya itu jaraknya juga agak lama-lama. Setelah pukul 5 tuh nanti ada pukul 7. Terus nanti ada pukul 9. Habis itu tutup. Ada lagi besok pagi dini hari jam 1 malam. Jaraknya agak lumayan. Oke lah, ini karena habis ini kita melewati proses imigrasi sama security check lagi. Ini saya nggak boleh rekam-rekam. Saya kira tuh langsung area imigrasi. Ternyata di sini tuh masih tempat makan. Jadi kayak kafe-kafe, restoran kayak gitu sih. Dan di sini bisa duduk, view-nya langsung menuju ke arah keberangkatan ataupun kedatangan. Nah, jadi di sini harus kita pastikan keberangkatan internasional sama domestik berada di mana teman-teman. Karena kan satu bangunan nih. Tapi departure menuju ke arah sini deh. Kelihatannya sama, tapi nanti mungkin ada percabangan kayak gitu arahnya. Yang satu menuju ke domestik, satu menuju ke internasional. Wah, ternyata banyak tempat jualannya ya di area sini, di bagian atas. Ini ada apotek. Terus ini kayak mainan-mainan. Terus ini kayak minimarket. Ini jualan baju. Wah, ini mulai teman-teman.
Oke, ini saya tutup ya. A few moments later. Alhamdulillah, ini untuk urusan imigrasi udah kelar. Saatnya kita menuju ke tempat pemberangkatan teman-teman. Di sini langsung ada duty free. Nah, ada jualan-jualan kayak gini sih. Dan setelah itu langsung menuju ke ruang tunggu untuk pemberangkatan. Nah, jadi setelah security check tadi, itu ada perbedaan jalur ya untuk penerbangan domestik sama internasional. Internasional lurus, domestik berbelok ke kanan. Nah, ruang tunggunya kayak gini teman-teman. Wah, kita bisa lihat pesawatnya secara langsung tuh. Wah, ada Aeroflot yang gede banget. Sudah berada di ruang tunggu, dan ruang tunggunya ini kalau menurut saya untuk internasional sebetulnya nggak terlalu gede teman-teman, dan hanya tersedia 3 gate. Ini suasananya ramai banget karena pas ada penerbangan untuk menuju ke Beijing sama satu ke Nha Trang ke Vietnam. Harusnya pukul berapa ya? Pukul 5 atau apa? Malah delay teman-teman, menuju ke pukul 7 malam. Jadinya para penumpangnya nunggu di sini semua karena untuk menuju ke Nha Trang itu menggunakan pesawat besar yaitu Airbus A330. Otomatis kapasitas penumpangnya lebih banyak. Dan untuk pesawat Air China yang saya naiki ini belum tiba teman-teman, jadi masih melakukan penerbangan dari Beijing, nanti langsung balik lagi menuju ke arah Beijing. Jadi nyantai-nyantai dulu aja, masih ada waktu kurang lebih sekitar 1 jaman. Makanya di sini enak nih, apabila kita nyampenya agak lama, jadi nggak buru-buru banget, masih bisa menikmati suasana bandara yang ada. Tuh teman-teman, ada suatu maskapai yang baru landing dan baru tiba di Bandara Internasional Vladivostok. Ini maskapai Yakutia teman-teman, dari Yakutsk ya. Merupakan kota terdingin di dunia tuh, Yakutsk. Sampai minus 70 tuh, wow. Penerbangan dari sini kurang lebih selama 4 jam sih. Jadi ini melayani penerbangan domestik. Harusnya Air China yang saya naiki nanti parkirnya di sini teman-teman. Jadinya harusnya saya dapat fasilitas garba rata, dan untuk penerbangan domestik di sana ini ada Yakutia Airlines. Di sana juga sudah ada maskapai lain yaitu Aurora teman-teman. Warna hitam putih kayak gitu ya. Jadi ini saya masih menunggu untuk Air China yang dari Beijing untuk landing di Bandara Internasional Vladivostok terlebih dahulu. A few moments later. Nah, ini pesawat Air China dengan penerbangan 811 dari arah Beijing sudah landing di Bandara Internasional Vladivostok kurang lebih sekitar pukul 17.24 teman-teman, dan untuk jadwal boardingnya itu sekitar pukul 17.45. Jadi agak-agak delay sedikit dari jadwal yang seharusnya. Makanya di sini agak ngeras ya apabila ngepasin dengan jadwal boardingnya. Mungkin untuk jadwal boardingnya bakal bergeser sedikit menuju ke 17.50 atau bahkan pukul 18.00, karena untuk di jadwalnya sendiri apabila di tiket itu keberangkatan Air China CA812 dari Vladivostok menuju ke Beijing itu kurang lebih sekitar pukul 18.10. Saya dapat harga tiket ini dari Vladivostok menuju ke Beijing dengan bagasi 23 kg dan penerbangan kurang lebih selama 2,5 jam itu sebesar 1,8 jutaan teman-teman. Ya 2 juta lah kita bilang. Jadi total berdua saya sama istri itu kurang lebih sekitar 4 juta. Jadi kalau menurut saya lumayan affordable untuk harganya, apalagi di sini merupakan maskapai bendera dari negara China teman-teman. Oke, mari kita tunggu untuk pesawatnya parkir. Jadi kita bisa foto-foto nih. Pas banget dapat ruang tunggu yang bisa melihat area bandara secara langsung. Ini dia pesawat yang akan saya naiki menuju ke Beijing sudah tiba di Bandara Internasional Vladivostok, dan ini lagi taxiing untuk menuju ke area bangunan bandara. Di sini armadanya menggunakan narrow body teman-teman, Boeing 737-800 karena penerbangan lumayan pendek ya, cuma kurang lebih 2,5 jam. Untuk yang menuju ke Moskow itu menggunakan wide body 777 tuh, menuju ke ibu kota teman-teman, ibu kota penghubung menuju ke ibu kota.
Wah, ini jadi pengalaman kedua saya naik Air China. Sebelumnya saya sudah naik Air China ini di rute domestik dari Guangzhou menuju ke Beijing. Kala itu dapat armada yang benar-benar spesial dan langka banget ya, yaitu Queen of the Sky Boeing 747. Untuk sekarang saya bakal nyobain rute internasionalnya dengan armada narrow body teman-teman, yaitu Boeing 737. Selalu excited sih jalan-jalan menuju ke China, macam apa ya, negaranya tuh mind blowing banget, keren gitu rasanya. Dan kesempatan kali ini merupakan kesempatan kedua kalinya saya untuk jalan-jalan menuju ke negeri tirai bambu ini. Ini pesawat yang saya naiki sudah tiba di Garbarata teman-teman, jadi harus unloading untuk barang-barangnya terlebih dahulu dan mempersilahkan para penumpang yang dari Beijing untuk turun terlebih dahulu. Jadi mari kita tunggu kurang lebih sekitar ya 20 menitan lah sambil menikmati suasana di bandara sambil ngecas. Karena untuk saat ini di dalam pesawat itu kita tidak boleh mengisi daya menggunakan powerbank lagi untuk keamanan ya. Nah, ini sekitar pukul 17.44 ini belum ada pengumuman untuk boarding untuk penerbangan Air China. Tetapi ini para penumpang tuh langsung ngantri semua teman-teman. Dan ini antriannya panjang banget nih. Padahal pesawatnya baru landing dan belum ada pengumuman sama sekali nih. Pada rajin-rajin semua emang pengen olahraga berdiri. A few moments later. Oke, ini sekitar pukul 18.07 sudah ada pengumuman bahwa pesawat Air China menuju ke Beijing sudah dimulai proses boarding. Tadi ada layar yang menunjukkan informasi bahwa harusnya itu boardingnya diundur 18.05, ternyata mundur 2 menit tapi nggak apa-apa. Dan bakal berangkat kurang lebih sekitar pukul 18.30. Dan ini antriannya panjang banget, kelihatannya penuh teman-teman menuju ke Beijing. Let's go! Oke, ini kita sudah boarding teman-teman, saatnya kita masuk ke dalam pesawat. Jadi untuk menuju ke arah Garbarata harus melewati tangga seperti ini. Wah, ini area Garbaratanya gelap banget dah. Dan di luar juga udah mulai gelap sih teman-teman. Ternyata untuk yang Yakutia ini nggak penerbangan domestik internasional menuju ke Dalian ya, menuju ke arah China juga. Nah, di sini ada petugasnya langsungan ya. Gimana perasaan pertama kali ke China? Ke Taiwan ya? Tapi China ini beda sama Taiwan. Kita lihat ya. Jadi itu China itu kayak kota gede gitu. Wah, damai. Macam kota, lebih kota daripada Taiwan. Halo. Sudah berada di dalam pesawat teman-teman di Air China, dan di sini saya duduk di seat nomor 25L. Nah, biasanya apabila saya naik pesawat sebelumnya untuk window seat itu merupakan K, tetapi untuk di Air China untuk di Boeing 737-800 ini seatnya L. Nah, saat kita berada di Garbarata itu ada beberapa petugas yang bersiap-siap, ternyata itu merupakan petugas dari Air China yang lagi ngitung jumlah penumpang, ditambah lagi ada polisi pengamanan dari pihak Rusia teman-teman, berdiri di depan pintu pesawat pas di Garbarata. Nah, sebelum kita masuk pesawat juga ada pilihan untuk mengambil koran, Chinese koran kayak gitu, newspaper. Jadi apabila teman-teman yang ingin membaca ya udah tinggal ambil aja kayak gitu. Nah, untuk fasilitasnya di sini konfigurasi seatnya adalah 33 dan di sini memiliki 2 kelas yaitu bisnis dan ekonomi. Untuk bisnisnya kursinya cukup sedikit ya, cuma 8 teman-teman. Oke lah, penerbangan kurang lebih selama 2 jam, semoga lancar. Bismillahirrahmanirrahim.
gelap banget. Dan yang saya agak kaget teman-teman, biasanya saya apabila naik pesawat malam hari saat take off ataupun landing, itu lampu di bagian kabin itu bakal dimatikan. Ternyata untuk di Air China ini dinyalakan seterang-terangnya teman-teman, walaupun agak diredupkan sedikit gitu, walaupun ambient light-nya ini juga enak gitu, jadi nyaman gitu. Tapi berbeda ya ternyata ya. Selama ini saya naik Scoot, naik maskapai-maskapai di Indonesia, naik Singapore Airlines, jadi saat take off ataupun landing tuh selalu dimatikan. Tapi ini beda. Ini merupakan pengalaman kedua saya naik Air China. Sebelumnya saya udah pernah naik yang Queen of the Skies. Itu salah satu impian wishlist saya dulu, dari Beijing menuju ke Guangzhou. Udah pernah sekali teman-teman. Kebalik, dari Guangzhou menuju ke Beijing, sorry. Itu dulu kurang lebih selama 3 jam. Jadi jaraknya antara Beijing sama Guangzhou sama Beijing ke Vladivostok yang notabene beda negara, itu lebih jauh domestik menuju ke Guangzhou teman-teman. Nah ini sudah ada tanda sabuk pengaman itu udah dimatikan teman-teman lampunya, jadi kita bisa menikmati penerbangan. Dan untuk di sini juga ada layar kecil sih di bagian atas kita kayak itu. Ini mari kita lihat ada apa aja. Jadi di sini tuh ada kayak selebaran kayak gini teman-teman. Waktu kita buka, nah, oh ternyata ada in-flight wifi. Menuju ke browser nggak ya? Harusnya menuju ke browser sih. Soalnya di sini tuh ada tulisannya tuh wifi.airchina.com. Dan di sini untuk pesawat Air China yang menggunakan model Airbus A350, jadi menggunakan in-flight internet service yang berbeda kayak gitu teman-teman ya. Terus di belakang sini ada tulisannya AVOD, Audio Video on Demand. Ini banyak pilihan nih, tapi mari kita coba ya. Ini mari kita coba teman-teman untuk nyalain wifi-nya. Apakah sudah ada ya? Ini kelihatannya belum dinyalakan sih, karena kita baru aja take off. Oh udah ada nih, Air China. Kita pilih. Biasanya kita akan masuk ke suatu laman secara otomatis kayak gitu sih. Ini apabila nggak bisa yang ini, kita copy ke browser. Bisa masuk nggak ya? Soalnya nggak otomatis teman-teman tadi. Belum bisa untuk menuju ke in-flight network. Nanti kita coba lagi. Dan khusus cuma Airbus A350 ya yang ternyata bisa dapat internet service teman-teman. Padahal untuk armada dari Air China ini ada Boeing 777, 787, bahkan 747 juga nih masih dipakai. Kali ini kita lihat in-flight magazine-nya. Di sini volume bulan 11 tuh, volume ke 367. Pakai bahasa Inggris juga nggak ya? Wah, untungnya itu ada bahasa Inggris sama bahasa China teman-teman. Jadi apabila ada bahasa Inggris kita bisa memahami. Tapi bagian dalamnya kok malah bahasa China semua nih. Nih. Tapi kelihatannya ada beberapa yang ada itunya sih, terjemahannya gitu nggak sih? Bahasa China semua teman-teman. Tapi tadi saya lihat ada juga yang pakai bahasa Inggris. Nih, tuh. Ini pakai bahasa Inggris, jadi kita bisa paham kayak gitu. Tapi bagian sini pakai bahasa Inggris lagi, nih bahasa China lagi teman-teman. Nah, kelihatannya memang dua bahasa sih. Jadi ada terjemahannya. Dan di sini bukan katalog belanja isinya. Lumayan tebel untuk bacaan ya, karena tersedia dua bahasa kayak gitu. Nah ini dia teman-teman layarnya. Layar yang cukup kecil dan tersedia di setiap 3 seat. Dan ini dioperasikan oleh petugas ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa ngutang-atik. Ini entah ngeplay apa nih. Biasanya apabila
apabila naik Garuda ini ngeplaynya itu tentang perjalanan teman-teman. Tapi ini kayak iklan-iklan sih Mas ya. Dan ini lampu tanda kenakan sabuk pengaman ini nyala lagi nih. Semoga perjalanan lancar lah. Mari kita tunggu aja, kita bakal dapat servis apa aja. Perjalanan kurang lebih 2 jam dan kita take off barusan kurang lebih 15 menitan teman-teman. Orange juice and water. Cola with ice and water. You orange juice. Water is cola with ice and water. Yeah. And you? Just water. Ini sekitar pukul 19:22 waktu Vladivostok teman-teman, atau kurang lebih setengah jam setelah kita take off, kita mendapatkan servis minuman. Jadi kelihatannya untuk servis snack ataupun makan berat itu belum dibagikan. Jadi istilahnya ini merupakan welcome drink. Pilihannya cukup banyak, ada jus, ada soda, sama air. Saya memilih cola dengan ice sama air teman-teman. Jadi bisa memilih beberapa. Just snack, because we afraid about the halal. Snack, just snack, not meal, no meal. Ya, 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 ya. Oke, sisi. Nah, ini kurang lebih sekitar pukul 17:40 lah. Ini udah waktu China teman-teman. 1 jam mundur ya. Jadi kurang lebih sekitar pukul 18:40 atau 1 jam setelah kita take off, ini kita mendapatkan servis makan ternyata. Di sini ada pilihan beef ataupun chicken, tapi kami nggak ngambil makan beratnya, kami ngambil snack aja teman-teman. Sini apa tuh? Ya kan, ada buah kan, ada roti, ada buah sama strawberry jam. Cah. Kalau ini damai, kita bisa makan. Aman. Tuh, untuk makanannya kayak gimana ya? Penasaran juga nih. Tuh, menarik sih sebetulnya. Bau servis makannya menarik banget ya. Iya, bikin lapar. Tapi karena kita menjaga ya halal, makanya di sini kami nggak ngambil makanan. Nah, kurangnya apabila kita naik Air China atau maskapai Cina yang pernah saya coba, apabila kita belinya dari online travel agent, itu kita nggak bisa manage booking. Jadi kita nggak bisa pilih seat ataupun nggak bisa milih menu meal kayak gini. Biasanya untuk penerbangan internasional kan bisa milih meal ya selama ini kita ya, yang halal, yang muslim gitu, muslim friendly, muslim meal kayak gitu. Tapi ini nggak bisa, berhubung kami udah tahu pasti Kecampur lah pasti sama yang lain. Istilahnya seperti itu. Akhirnya tadi kami beli roti isi sosis yang halal di Vladivostok ya sebelum berangkat. Untungnya untuk snacknya ini bisa kita makan teman-teman. Roti, pisang, sama strawberry jam. Dah, udah cukup lah. Walaupun ini hanya roti, tetapi harus kita lihat isinya, apakah ada suatu isi daging atau apa kayak gitu teman-teman. Saat saya buka, alhamdulillah ini cuma roti biasa, nggak ada isi apapun. Jadi kita bisa makan. Wah, damai, enak nih rasanya. Setelah dihidangkan makanan, kita juga langsung mendapatkan pilihan minuman lagi teman-teman. Jadi untuk minumannya ini mendapatkan 2 kali. Untuk di cupnya juga ada logonya nih, Air China, Star Alliance member, macam Singapore Airlines, macam Eva Air ataupun Asiana ya teman-teman ya. Oke, kita menikmati nih. Ini kelihatannya semua servis sudah dibagikan teman-teman. Jadinya mempersilakan kepada para penumpang untuk menikmati penerbangan. Dan untuk menuju ke Beijing ini kurang lebih 1 jaman lagi. Untuk di China ini walaupun areanya itu luas banget, tetapi zona waktunya itu hanya 1, yaitu GMT plus 8. Jadi 1 jam lebih awal daripada waktu Indonesia Barat atau Indonesia. Jadi sama macam waktu di Bali atau waktu Indonesia Tengah. Oke lah, saya barusan coba wifi lagi, masih belum bisa juga teman-teman. Kelihatannya memang agak susah untuk connect. Jadi sebetulnya
sebetulnya bisa connect, tapi untuk menuju ke arah browser, untuk pengen masuk ke arah in-flight entertainment-nya itu dari tadi nggak bisa. Pas banget teman-teman, ini untuk lampu di dalam kabin juga agak diredupkan, jadi mempersilahkan kepada para penumpang untuk menikmati penerbangannya. Nah di sini untuk DTV-nya di play apa tuh? Kayak Nat Geo ya teman-teman ya. Lebih banyak kan iklan sih dari tadi, jadi nggak ada suaranya. Saya juga kurang paham. Saatnya menikmati aja. Barusan ada pengumuman bahwa kurang lebih sekitar 40 menitan lagi kita akan segera landing di Bandara Internasional Beijing teman-teman, Capital. Nah untuk di kota Beijing sendiri itu ada dua bandara besar, yaitu Beijing Capital sama Daxing. Jadi untuk Beijing Capital itu kodenya PEK, dan apabila Daxing itu apa ya? Saya lupa teman-teman. Nah tetapi untuk apabila dari Vladivostok tujuannya ada semua, baik menuju ke Daxing ataupun menuju ke Capital teman-teman. Untuk Capital itu dilayani dua maskapai, yaitu Hainan Airlines sama Air China. Tetapi untuk yang menuju ke Daxing itu melayani maskapai dari Rusia, yaitu S7 atau S7 ditambah dengan pesawat Aurora teman-teman, ataupun Aeroflot kayak gitu, jadi code share. Nah seperti itu. Untuk penerbangan apabila dari Vladivostok menuju ke arah Beijing, kalau menurut saya ini lebih worth it apabila pakai maskapai dari China, karena udah include bagasi. Jadi apabila kita pakai yang maskapai dari Rusia itu walaupun murah, tapi hitungannya nggak dapat bagasi teman-teman. Saat kita nambah bagasi add-ons kayak gitu, harganya agak melambung tinggi. Dan hitungannya juga maskapai yang low cost carrier. Kalau yang untuk Hainan Airlines sama yang Air China ini kan udah full service nih. Jadi apabila teman-teman pengen makan juga dapat makan, terus kadang bebas milih seat gratis, ditambah juga dapat bagasi. Jadi dapat banyak nilai plus sih. Sekitar pukul 18:57 waktu China teman-teman, sudah mulai kelihatan kepadatan kota, dan ini kita persiapan untuk landing, tapi lampu di dalam kabin ini masih dinyalakan teman-teman. Tuh udah mulai kelihatan kepadatan tuh. Nah tapi cahayanya mantul ya, karena cahaya dalam kabin ini teman-teman. Wes lah, jadi kita persiapan tiba di kota Beijing.
Alhamdulillah ini sudah landing di Bandara Internasional Capital di Beijing, teman-teman. Landingnya agak keras, dan saat mau landing tuh pesawatnya masih goyang-goyang gini-gini nih beberapa kali, kanan kiri. Akhirnya saat menyentuh landasan itu kayak langsung direm gas pol-polan, teman-teman. Tapi ini alhamdulillah sampai dengan selamat. Kita udah tiba di China, dan ini pesawatnya lagi taxiing untuk menuju ke bangunan bandara. Ini aja baru nyampe, teman-teman, di bangunan bandara, dan ini kita belum nyambung sama Garbarata. Di sampingnya ada pesawat United dari Amerika. Ini para penumpang tuh langsung berdiri semua, nggak sabaran banget dah. Padahal baru aja berhenti, real, bener-bener baru berhenti tuh langsung berdiri semua. A few moments later. Oke, saatnya kita keluar, teman-teman. Dan seperti inilah kursinya. Kursinya cukup nyaman, cukup tebel, nggak tipis-tipis banget. Legroomnya juga lega. Selamat datang di kota Beijing. Oke, kita menuju ke bangunan bandara, teman-teman. Yuk. Dan habis ini seperti biasa kita akan melewati dua proses, yaitu imigrasi sama proses custom ataupun bea cukai biasanya. Dan di sini saya akan mengajukan free visa transit selama 10 hari. Syaratnya kita harus punya negara ketiga, teman-teman. Jadi saya memenuhi nih, Rusia, Cina menuju ke Singapura. Jadi negara keberangkatan sama kedatangan nanti harus berbeda. Jadi apabila teman-teman dari Indonesia, jadi Indonesia, China, sama negara ketiganya harus beda. Jadi nggak boleh Indonesia lagi. Ya, bisa Malaysia, ataupun Hong Kong, ataupun Jepang, lain-lain. Ini kita menuju ke arah kedatangan. Tapi saya pengen menuju ke toilet dulu. Wah, pesawatnya berada di sana tuh. Gelap ya di luar ya. Tepat waktu ya, sesuai dengan pengumuman dari pilotnya tadi. Datangnya 19:10. Jadi ini saya keluar pesawat 19:23:22-an. Ini nanti saya megang bagasi sekitar jam berapa? Mari kita lihat berapa lama prosesnya untuk di sini. Padahal ini bandaranya gede banget ya. Dan ini kita berada di Terminal 3, teman-teman. Oke, kita cari toilet di mana dulu nih. Welcome to China. Jadi gimana nih untuk Bandara International Capital di Beijing? First impressionnya? Sesuai ekspektasi, bandara besar, tapi sepi. Agak sepi ya. Mungkin untuk di terminal lain. Luas. Ya. Di terminal besar ya agak sepi. Mungkin. Soalnya di sini kita masuk di Terminal 3. Kita belum tahu Terminal 1, Terminal 2 nih. Jadi taxinya pun nggak lama. Iya. Untungnya taxinya nggak lama. Biasanya bandara besar, bandara kota besar itu taxinya lama. Kayak Dubai gitu ya. Ini saya penasaran untuk handling baggage-nya. Apakah lama macam di Jakarta? Di Jakarta tuh harus nunggu sejam ada tuh. Bukan, itu bukan boarding pass. Di Jakarta pernah kita nunggu sejam ya. Semoga proses imigrasinya juga lancar, jadi kita nggak perlu lama-lama, teman-teman. Nih coba lihat, teman-teman. Memang gede banget. Ini di area kedatangan sih yang sepi. Kita nggak tahu ya di area keberangkatan seperti apa. Karena real, luas banget kelihatannya untuk area bandaranya. Jadi ini kita harus menuju ke arah entry permit, teman-teman. Jadi kita untuk ngurus visa transit free 10 hari, teman-teman. Jadi harusnya apabila kita masuk China, kalau nggak pakai transit, kita harus pakai visa, dan visanya itu harus ngurus ke embassy, ke kedutaan. Ini mumpung kita hitungannya transit, kita diperbolehkan untuk transit 10 hari. Main juga nih 10 hari bisa kemana-mana, teman-teman. Minimal 3 kota. Nah ini udah ada tempatnya nih, udah mulai rame. Mari kita cari formnya ya. Kita harus pakai form yang benar nih. Ini ada tulisannya Temporary Entry Permit Application. Jadi kita menuju ke sini, teman-teman. Apakah udah benar ya? Mari kita cari terlebih dahulu. Ternyata langsung menuju ke area imigrasi aja, teman-teman. Yaudah, kita menuju ke sini. Kita nggak boleh ngambil gambar. Nah di sini ada counter khususnya nih, teman-teman. Jadi formnya tuh beda.
Nah kayak gini nih. Oke, mari kita isi terlebih dahulu. Ada tulisannya tuh 240 atau 10 hari ya visa free transit. Oke. A few moments later. Oke, saatnya ini kita menuju ke baggage claim teman-teman. Alhamdulillah proses untuk pengajuan free visa transit 240 jam atau 10 hari aman banget. Ternyata kita harus naik kayak gini, shuttle. Jadi tempat kedatangannya bukan dari Terminal 3 ini teman-teman untuk baggage claimnya. Tadi nggak ditanya apa-apa ya? Ya, tapi aku cuma ditanya itu doang sih, bookingan hotel full sama tiket pesawat balik. Jadi memastikan bahwa memang negara ketiga. Dan kita beneran keluar. Ya, kita beneran keluar sama negara ketiga, ada bookingannya semua. Bukan kerja. Bener. Nyari kerja. Jadi ditanya, what is your purpose? Jadi saya jawab tadi, ya pengen nyobain kereta api. Itu jawaban andalan. Iya, jawaban andalan. Bener, Ketawa. ketawa. Apalagi waktu di Rusia bilang mau ke Vladivostok naik kereta api Trans-Siberia, ketawa dia langsung, welcome to Russia. Asli, Jawaban kunci sih. jawaban kunci. Tapi dalam hati gendeng. Nah, jadi kita harus naik suatu kereta kayak gitu teman-teman. Ini train to Terminal 3 menuju ke Sea Station. Kalau nggak salah kita juga bisa naik bis deh. Jadi ada tulisannya yang pengen naik bis. Tuh, berada di sini nih. Take the rapid bus downstairs. Jadi apabila pengen naik bis ini menuju ke bawah. Tapi ya udahlah, kita nunggu keretanya aja teman-teman. Dan ini proses imigrasi tadi kurang lebih sekitar setengah jam. Jadi hampir 1 jam kita ngurus imigrasi tadi. Karena memang dicek semua. Petugasnya cuma satu. Untungnya ngantri dikit. Kan nanyanya banyak. Iya, nanyanya banyak. Nih keretanya baru nyampe teman-teman. Jadi mempersilahkan para penumpang yang turun terlebih dahulu. Apabila udah kosong baru kita boleh naik. Dan di sini nggak ada masinisnya, kita bisa melihat bagian depannya teman-teman. Nah ini masih nunggu untuk dibuka ya. Kok nggak dibuka-buka bos? Ya, tapi itu petugas yang di dalam. Petugas untuk keretanya. Oh, berisik banget ya? Maaf ya. Oke. Nah, ini udah dibuka teman-teman. Saatnya kita masuk. Nah, kayak gini nih. Tuh, duduk aja tuh, situ. Bisa duduk. Nah, kita udah sampai di Terminal 3 bagian C, teman-teman. Ternyata di sini tuh dibagi C, D, E. D itu tempat kedatangan domestik. C itu merupakan tempat ngambil bagasi sama tempat keluar. E itu tadi merupakan kedatangan internasional, tempat saya naik. Satu terminal aja gede banget. Belum terminal 1, terminal 2 dah berarti. Nggak masuk akal. Nah, untuk penerbangan dari Vladivostok itu berada di conveyor belt nomor 38. Ini saya udah ngambil troli untuk bawa barang-barang agar lebih enak teman-teman. Capek juga nih nenteng-nenteng tas. Berat banget, udah kurang lebih sejam. Ini harusnya untuk barang-barang yang punya saya itu udah ada harusnya ya. Dan sekarang itu sekitar pukul 22.02, pas sejam untuk ngurus visa transit tadi ya. Ini tinggal sedikit banget. Nah, udah keluar beneran kan? Jadi tinggal ngambil. Prosesnya cepet nih. Waduh. 1. Itulah. Aduh, ini ngangkatnya susah nih. Berat banget ya ini. 2. Oke. Pas 1 jam. 1 jam tepat. Nah, ini kami nuker uang dulu teman-teman. $100 USD menuju ke yuan, dapatnya sekitar 600 yuanan. Ya wis lah, nggak apa-apa. Ini harus pakai paspor ya untuk di area baggage claim ini. Jadi deket banget nih. Langsung nuker ke exchange ini teman-teman. Alhamdulillah ini semua proses sudah kita lalui. Ini saya udah tiba di area kedatangan teman-teman dan ingin menuju ke pusat kota tempat saya menginap. Jadi saya pengen menuju ke hotel. Dan saya pengen menuju ke pusat kota naik express train. Nanti bakal lanjut naik subway. Ini baru di area kedatangan, rame banget teman-teman. Dan memang gede banget ya, real.
Nah, untuk menuju ke stasiun kereta api, ini kita menuju ke arah situ tuh. Ini merupakan kedua kalinya saya naik express train dari Bandara Internasional Beijing Capital. Sebelumnya udah pernah ya, langsung menuju ke stasiun Beijing West. Ini tapi saya mau cek dulu hotel saya deket subway daerah mana, karena belum hafal. Untung udah pernah ke China, jadinya nggak pening-pening banget. Oke, ini tadi udah berada di dalam kereta teman-teman. Jadi agak mepet saya datangnya, makanya langsung buru-buru beli tiket. Harganya 25 yuan atau kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ribuan. Karena untuk red yuan sekarang udah mahal banget terhadap rupiah ya. Rupiah lagi lemah teman-teman. Ya kayak ginilah. Nanti saya harus transit 2 kali untuk naik subway. Kurang lebih nanti perkiraan jam setengah 10 sampai di hotel. Ya wes lah, gak apa-apa. A few moments later. Sudah sampai di hotel. Wow, hotelnya, boh. Kamar mandi di sini. Lumayan lah. Fasilitas kayak gini. Dapat air ya. Dapat air dan tempat tidurnya di sini, teman-teman. Di atas. Dan TV-nya tuh layarnya gede banget. Jadi luas banget areanya. Nggak masuk akal hotel di Cina. Dan beruntungnya di samping hotelnya tuh restoran halal, ya kan? Jadi bisa makan. Yuk, makan terus kita yuk. Laper nih. Apa tuh isinya? Nggak tahu, ambil aja lah. Gratis harusnya. Ini beruntung banget, sejam lagi pas mau tutup teman-teman. Ini masih buka. Ruangannya kayak gini nih tempatnya. Jadi lumayan fancy sama gede kayak gitu sih. Dan sayangnya nggak bisa bahasa Inggris. Untungnya kita punya aplikasi translator ya. Harus siap-siap translate. Menunya tuh banyak banget, bukunya gede banget segini, tebel. Ya kan? Sampai bingung kita milih. Setengah jam sendiri milih. Mana pakai bahasa Cina? Tapi untungnya ada bahasa Inggrisnya. Jadi kan keterangannya bener-bener banyak bahasa Cina, nggak tahu apa. Dan ukuran size-nya ada VI. Ya. Sama keterangannya itu sih pakai translator. Jadi kayak default Inggrisnya default sama-sama semua gitu loh. Jadi membingungkan. Terus ini kita juga dapat apa ya? Macam teh gitu sih. Nih. Udah langsung dituangin tadi teman-teman. Gimana? Porsinya nggak masuk akal kan? Bagaimana ngabisinnya? Saya sendiri doang yang makan. Saya nggak bisa makan seafood guys, jadi saya nggak bisa bantu. Harganya berapa nih tadi? Entah ya, 30 ya. 30 yuan ya. 30 yuan 60 ribu sebanyak ini nih. Coba, enak nggak? Enak. Udah agak-agak terobati masakan-masakan Asia setelah muter-muter kemana-mana. Berapa bulan nggak makan udang? Udah 2 bulan sih. Nggak pernah lihat udang juga sih. Alhamdulillah. Kita tuh dikasih piring kecil kayak gini. Jadi untuk dari piring besar ini kita ambil beberapa di piring kecil baru kita makan. Iya. Ini restorannya ada tulisan halal teman-teman di sini dan hotelnya di sini. Tadi pas mau check-in, wah beruntung banget. Dan ini saking gak kuatnya kita bungkus. Totalnya berapa? 182 yuan. Cukup affordable, kurang lebih 360 sampai 400 ribu. Saatnya istirahat sekarang. 420 ya. Udah naik yuannya? Itulah. Nah, tempat tidurnya kayak gini nih. Wah, luas banget ya. Ada colokan, dan colokannya ini macam colokan Indonesia, universal charger juga teman-teman. Di depannya langsung kayak ada layar. Ini merupakan TV-nya. Ada meja. Terus ini jendelanya ngapain dibuka, bos? Weh. Jadi ini kademen. Kita tutup aja. Oh ya, ini untuk biar nggak serangga masuk teman-teman. Dah, kita tutup ini aja. Terus kita tutup tirai ini aja. Oke. Nah teman-teman, itu tadi merupakan perjalanan saya naik Air China dari Vladivostok di Rusia menuju ke Beijing di China. Akhirnya saya udah tiba di China, di kota Beijing, dan sudah sampai hotel. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!